Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, hati yang lapang, serta rezeki yang mengalir tanpa henti. Semoga semua urusan kalian dimudahkan, segala kesedihan diganti dengan kebahagiaan, dan segala yang hilang akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Sebelum kita mulai cerita ini, silakan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain dari kejauhan. Yuk kita mulai ceritanya. Hidup Alia Prameswari terlihat sempurna bagi siapapun yang melihatnya dari luar. Perempuan berusia 31 tahun itu dikenal lembut, berperangai halus, dan memiliki senyum ramah yang selalu mampu menenangkan orang yang melihatnya. Ia bukan tipe yang suka marah-marah, bukan pula tipe yang suka mengeluh. Sejak kecil, Alia tumbuh dengan ajaran agar selalu menjaga perasaan orang lain, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan perasaannya sendiri. Ia menikah 5 tahun lalu dengan seorang pria bernama Raka Adinata. Raka adalah pria yang di mata banyak orang terlihat ideal, mapan secara finansial, pandai bersosialisasi, dan mampu membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Keluarga Raka mencintai Alia, begitu pula teman-teman Raka yang selalu memuji sifat lembut Alia. Sementara para tetangga menganggap pasangan ini sebagai contoh rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Namun tak ada yang benar-benar tahu bahwa beberapa bulan kebelakang, energi lembut Alia perlahan tergantikan oleh rasa gelisah yang sulit ia kendalikan. Ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan namun terus menggerogoti ketenangannya. Raka mulai sering pulang terlambat. Awalnya hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu, lalu meningkat menjadi hampir setiap hari. Ia selalu berkata ada pekerjaan tambahan, ada proyek baru, atau ada rapat mendadak. Alia mencoba memahami, seperti biasanya. Ia percaya pekerjaan Raka memang menuntut banyak waktu dan perhatian. Tetapi ada hal-hal kecil yang mulai terasa tidak wajar. Parfum di baju Raka yang berbeda, ponsel yang tidak pernah lepas dari genggaman, tatapan kosong seolah pikirannya berada di tempat lain, dan senyum tipis yang seperti dipaksa ketika Alia bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Di saat yang sama, persiapan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima sedang berjalan besar-besaran. Ini adalah ide Raka, merayakan perjalanan mereka dalam sebuah pesta elegan yang mengundang keluarga, kolega kantor, sahabat dekat, dan beberapa rekan bisnis penting. Raka berkata bahwa 5 tahun adalah momen spesial yang patut dirayakan. Namun bagi Alia, rencana besar itu terasa hambar. Seperti sesuatu yang hanya dilakukan demi pencitraan dan bukan lagi sebagai bentuk cinta. Meski hatinya penuh tanda tanya, Alia tetap berusaha menjalankan semuanya dengan baik. Ia memesan dekorasi bertema putih emas, memilih bunga lili sebagai rangkaian utama karena itu bunga favorit Raka, dan bahkan memilih menu makanan yang paling disukai tamu-tamu VIP. Semua ia lakukan sambil menahan rasa tidak nyaman yang semakin hari semakin sulit diabaikan. Suatu pagi yang cerah namun terasa berat di dadanya, Alia tengah menata undangan yang baru saja datang dari percetakan. Ia merapikan satu persatu, memastikan tidak ada yang rusak atau tercetak salah. Tangannya bergerak teratur, namun pikirannya melayang jauh, tidak tahu kemana. Ada rasa hampa yang tiba-tiba muncul, seperti pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang mencoba menarik perhatiannya. Raka yang baru pulang dari olahraga meletakkan ponselnya di meja tanpa sengaja. Alia tidak punya kebiasaan memeriksa ponsel suaminya. Baginya, privasi adalah hal penting dan kepercayaan adalah dasar hubungan. Tetapi pagi itu, matanya tertarik pada layar ponsel yang menyala, menampilkan notifikasi yang muncul cepat seperti kilatan kilat. Nama yang muncul di layar itu membuat jantung Alia serasa berhenti berdetak. Nama itu tidak pernah ia dengar sebelumnya, tetapi cukup untuk membuat tubuhnya lemas sesaat. Notifikasi itu muncul berkali-kali, menunjukkan bahwa orang tersebut cukup dekat dengan Raka untuk mengirim pesan tanpa henti di pagi hari. Alia menatap layar tersebut dengan tangan gemetar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ia merasakan dada yang mulai sesak, seolah sesuatu tiba-tiba mengalir masuk ke dalam rongga hatinya dan menjalar hingga ke seluruh tubuh. Perasaan itu bukan marah, bukan sedih, tetapi lebih seperti rasa kehilangan besar sebelum sesuatu benar-benar hilang. Alia merasa dunia yang telah ia bangun selama 5 tahun retak sedikit demi sedikit, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan garis-garis retakan itu agar cepat pecah. Setelah beberapa menit,
Ia mengalihkan pandangannya dan menarik napas panjang. Ia tidak berani menyentuh ponsel itu, meski hatinya berteriak ingin tahu. Ia hanya berdiri terpaku, memeluk kedua lengannya sendiri untuk menenangkan rasa dingin yang tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Sejak momen itu, semuanya berubah. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Alia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, bekerja dari laptopnya, dan melanjutkan persiapan pesta. Namun setiap gerakan terasa seperti ia memaksakan dirinya berjalan melawan arus deras. Ia mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Raka. Ia menyadari bahwa suaminya kini semakin sering memalingkan wajah saat ia berbicara, semakin sibuk dengan ponsel, dan semakin sulit diajak bicara dari hati ke hati. Setiap malam, Alia berbaring sambil memandangi langit-langit kamar. Ia memikirkan banyak hal, tentang pernikahannya, tentang dirinya, tentang masa depan yang dulu ia bayangkan penuh kehangatan. Semua itu kini seperti bayangan jauh yang sulit disentuh. Meskipun hatinya dipenuhi keresahan, Alia tetap bertahan. Ia tidak ingin membuat keputusan saat emosinya masih bergejolak. Ia memilih diam, memperhatikan, dan menunggu. Bukan karena takut menghadapi kenyataan, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa rasa yang melilit hatinya bukan hasil dari prasangka. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu bahwa badai besar sedang menuju hidupnya. Ia hanya belum tahu kapan badai itu akan menghantam. Yang ia tahu, hidup yang terlihat sempurna itu mulai menunjukkan sisi rapuhnya sedikit demi sedikit. Dan tanpa ia sadari, perjalanan menuju malam besar. Malam ketika semua keburukan akan terbongkar, baru saja. Bab 2, Retakan yang tak terhindarkan. Hari-hari yang berlalu setelah Alia melihat notifikasi mencurigakan di ponsel Raka terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah membuat hatinya semakin perih, namun ia tetap berusaha bersikap tenang dan menjalani aktivitas seperti biasa. Ia masih mengurus rumah, bekerja dari laptopnya, dan memastikan persiapan pesta ulang tahun pernikahan mereka terus berjalan sesuai rencana. Namun di dalam dirinya, ada perasaan asing yang perlahan tumbuh menjadi beban yang sulit ia abaikan. Alia bukan tipe perempuan yang terburu-buru menuduh atau mengambil keputusan gegabah. Ia selalu diajarkan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, terutama dalam hal sebesar rumah tangga. Itulah alasan ia menahan diri, meskipun hatinya terasa semakin berat setiap kali memikirkan nama perempuan yang muncul di ponsel suaminya. Ia bertanya-tanya berulang kali, mencoba mencari alasan logis yang paling masuk akal, tetapi tidak ada satupun jawaban yang bisa membuat hatinya lega. Hari itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Alia sedang menata dekorasi contoh yang dikirim vendor. Ruang tamu dipenuhi pita emas, kain putih, lilin aromaterapi, dan berbagai katalog bunga. Warna-warna itu seharusnya membawa rasa hangat, tetapi bagi Alia, ruangan itu justru terasa kosong. Setiap barang yang ia sentuh membuatnya kembali bertanya, apakah pesta ini benar-benar layak dirayakan jika hatinya sendiri sedang hancur? Sambil merapikan lilin yang akan digunakan di meja tamu, Alia memperhatikan jam dinding. Sudah lewat jam makan siang dan Raka belum pulang. Padahal hari ini ia berjanji akan membantu Alia memilih konsep dekorasi terakhir. Janji itu tidak lagi memiliki arti besar bagi Alia, karena ia sudah terbiasa dengan Raka yang sering menghilang tanpa penjelasan jelas. Namun ketidakhadirannya tetap menambah lapisan kecemasan di hati Alia. Alia menarik napas panjang dan mencoba fokus pada pekerjaannya. Ia membuka kotak bunga contoh, memeriksa kelopak satu persatu. Tiba-tiba ia menemukan secarik nota hotel terselip di dalam jas yang Raka gantung di kursi ketika ia pulang semalam. Nota itu tampak baru, dengan tanggal yang sangat dekat dengan hari itu. Hatinya langsung turun ke dasar perut. Walau ia mencoba berpikir positif, otaknya menolak memberikan alasan lain selain sesuatu yang menyakitkan. Selama beberapa menit, ia hanya memandangi kertas itu. Tangannya gemetar halus. Tubuhnya terasa dingin. Ada rasa tidak nyaman yang menjalar dari dada ke seluruh tubuh. Ia ingin mengembalikan nota itu dan pura-pura tidak pernah melihatnya. Tetapi matanya, pikirannya, dan hatinya tidak bisa berdusta. Kertas itu menjadi bukti tambahan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah menaruh nota itu kembali di tempat semula, Alia duduk di sofa sambil memegangi kepalanya. Ia mencoba mengatur napas dan meredakan gejolak emosinya.
Dunia yang tadinya tampak stabil kini terasa seperti bangunan tua yang mulai retak di berbagai sisi. Bagian terburuknya adalah ia tidak tahu bagian mana yang akan runtuh lebih dulu. Dalam keheningan itu, Alia menyadari sesuatu yang selama ini ia coba hindari. Sikap Raka mulai berubah jauh sebelum ia menemukan nama Mira. Ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Tatapan Raka tidak lagi hangat. Senyumnya tidak lagi tulus. Bahkan sentuhan kecil yang dulu sering ia berikan kini terasa sangat langka. Semua itu mungkin sudah menjadi tanda. Tetapi Alia terlalu sibuk menjaga keutuhan pernikahan mereka, sehingga ia tidak memperhatikan perubahan kecil itu. Setiap momen yang mereka lewati beberapa bulan terakhir tampil kembali dalam pikirannya, seperti potongan-potongan film yang menyakitkan. Raka yang sering membawa pulang aroma parfum asing. Raka yang selalu tampak sibuk dengan ponselnya. Raka yang semakin jarang menyentuh tangannya atau bertanya tentang perasaannya. Semuanya menyatu membentuk gambaran besar yang semakin jelas. Namun meski semua tanda itu mengarah pada kesimpulan yang menyakitkan, Alia belum siap menghadapinya. Ia merasa seperti seseorang yang berdiri di pinggir jurang, tahu ia harus melangkah mundur, tetapi kedua kakinya tertancap kuat karena ketakutan. Ketakutan bukan hanya tentang pengkhianatan, tetapi juga tentang bagaimana hidupnya akan berubah jika semua ini benar. Hari berikutnya, rasa gelisah Alia semakin sulit ditahan. Setiap langkah terasa berat, bahkan untuk hal-hal kecil seperti menyiapkan sarapan atau merapikan tempat tidur. Ia merasa seperti hidup dalam dua dunia. Satu dunia tempat ia harus tetap tersenyum dan berfungsi sebagai istri baik yang sedang mempersiapkan pesta besar, dan dunia lainnya tempat pikirannya terus bertanya-tanya tentang kebenaran yang mungkin menghancurkan segalanya. Ketika membersihkan meja kerja Raka, Alia melihat parfum baru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Aroma parfum itu berbeda dari yang biasa digunakan suaminya. Saat membuka tutupnya, aroma manis dengan sedikit wangi bunga menyebar pelan. Ini bukan aroma khas Raka yang selama bertahun-tahun ia kenal. Ini aroma yang lebih feminin, atau paling tidak aroma yang dipilih untuk menyenangkan seseorang. Alia menggenggam botol itu dan menutup matanya. Hatinya kembali terasa perih. Ia mulai menyadari bahwa bukti-bukti kecil yang ia temukan tidak lagi bisa dianggap kebetulan. Semua itu seperti potongan puzzle yang perlahan-lahan membentuk gambaran yang ia tidak ingin lihat. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan mulai mengumpulkan bukti secara diam-diam. Ia tidak melakukannya untuk mempermalukan suaminya. Ia melakukannya karena ingin mengetahui kebenaran tanpa harus mendengar alasan atau kebohongan lagi. Ia menyimpan catatan kecil, menyimpan foto barang-barang mencurigakan, dan bahkan mencatat tanggal-tanggal ketika Raka pulang larut malam. Semua itu ia kumpulkan tanpa ia tahu akan digunakan untuk apa. Ia hanya merasa perlu melakukannya. Dalam waktu singkat, Alia menyadari bahwa ia hidup berdampingan dengan seseorang yang tidak lagi ia kenali. Raka tampak sibuk mengejar dunianya sendiri. Dunia yang perlahan mengeluarkannya dari posisi sebagai istri. Raka tidak lagi meminta pendapatnya, tidak lagi memperhatikan kebutuhannya, bahkan tidak lagi tertarik mengetahui bagaimana perasaannya. Hati Alia perlahan menjadi kebas. Ia bukan lagi perempuan yang sama seperti beberapa bulan sebelumnya. Ia mulai belajar menahan diri, belajar menjadi lebih kuat, dan belajar menerima kenyataan bahwa kebahagiaan pernikahannya mungkin tidak lagi berada dalam genggamannya. Namun meskipun hatinya semakin kuat, luka itu tetap ada. Luka itu menunggu waktu untuk pecah. Menunggu momen ketika kebenaran tidak bisa lagi ditutupi. Menunggu saat di mana semua yang ia pendam akhirnya keluar ke permukaan. Dan Alia tahu, cepat atau lambat, hari itu akan datang. Ia hanya belum tahu betapa besar perubahan yang akan terjadi dalam hidupnya ketika kebenaran akhirnya terungkap. Bab 3, Kebenaran yang Menghantam. Alia bangun lebih awal dari biasanya, dengan dada yang terasa sesak seperti ada beban yang menempel di sana. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Ia hanya memandangi langit-langit sambil memikirkan perubahan besar yang ia rasakan dalam rumah tangganya. Setiap ingatan tentang bukti-bukti yang ia temukan kembali muncul, dan membuat pikirannya semakin kacau. Namun hari itu, ada perasaan aneh yang membuat langkahnya terasa lebih ringan, seolah batinnya mendorongnya untuk menemukan kebenaran sepenuhnya. Setelah menyiapkan sarapan seadanya, Alia duduk di meja makan dan memandangi jam dinding. Waktu terasa berjalan lambat. Tanpa sadar,
Ia memikirkan kembali janji Raka bahwa ia akan pulang lebih cepat sore ini untuk membicarakan detail pesta. Namun entah mengapa, hari itu hati Alia mengatakan bahwa Raka tidak akan pulang secepat yang ia katakan. Ia merasakan firasat yang kuat, meskipun ia berusaha mengabaikannya. Alia mencoba mengalihkan pikirannya dengan beberes rumah. Ia memulai dari ruang tamu lalu beralih ke kamar kerja Raka. Saat membersihkan meja, ia menemukan catatan kecil yang terlipat rapi di antara berkas-berkas. Catatan itu berisi jam dan tanggal yang ditulis dengan cepat. Tidak ada nama, tidak ada keterangan, namun Alia langsung memahami bahwa itu bukan catatan pekerjaan. Tanggal itu bertepatan dengan hari ketika Raka pulang paling larut dan mengatakan ada rapat mendadak. Setelah menatap catatan itu cukup lama, Alia memasukkannya ke dalam tas kecil yang ia sembunyikan di lemari. Di tas itu, ia sudah menyimpan bukti-bukti lain. Hatinya berat ketika ia menutup resleting tas tersebut. Ia tidak ingin mengumpulkan bukti tentang suaminya sendiri. Namun kenyataan membuatnya tidak punya pilihan. Menjelang sore, rasa gelisah yang membebani pikirannya semakin menjadi. Raka mengirim pesan singkat bahwa ia pulang lebih malam dari biasanya. Alia tidak terkejut. Ia hanya memandangi layar ponsel sambil mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak lagi merasa marah, hanya lelah. Lelah mencoba menebak, lelah menunggu, dan lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Alia akhirnya memutuskan keluar rumah. Ia butuh udara segar agar pikirannya tidak terus berputar di tempat yang sama. Udara sore terasa hangat, jalanan tidak terlalu ramai, dan suara kendaraan lewat terdengar jauh seperti gema yang samar. Alia berjalan tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti langkah kakinya sendiri. Setiap langkah terasa seperti menjauhkan dirinya dari rasa sakit, meskipun ia tahu itu hanya sementara. Saat melewati sebuah restoran yang cukup terkenal, langkah Alia terhenti. Pandangannya tertarik oleh sesuatu melalui kaca besar restoran itu. Seseorang yang sangat ia kenal sedang duduk di meja dekat jendela. Tubuh Alia langsung kaku. Detak jantungnya memukul-mukul dadanya. Raka duduk di sana dengan seorang perempuan yang tidak sulit ditebak identitasnya. Rambut hitam panjang, pakaian rapi, senyum lembut, dan cara duduk yang menunjukkan keakraban yang tidak mungkin salah lagi. Itu pasti Mira. Untuk beberapa detik, Alia hanya berdiri di trotoar. Dunia terasa seperti berhenti bergerak. Suara kendaraan seakan menghilang. Udara di sekitarnya menjadi tipis. Ia tidak tahu harus melangkah atau berbalik. Ia tidak tahu harus menangis atau tetap berdiri. Ia hanya membeku, memandangi suaminya yang duduk dengan seorang perempuan asing, bukan sebagai rekan kerja ataupun teman, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kedekatan khusus yang tidak bisa dipungkiri. Raka tampak berbeda. Wajahnya lebih hidup. Matanya bersinar dengan cara yang sudah lama tidak Alia lihat, dan tubuhnya terlihat lebih rileks. Ia tampak seperti pria yang sedang jatuh cinta. Pemandangan itu menghantam hati Alia dengan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan. Rasanya seperti ditembak dari jarak dekat dengan sesuatu yang tidak terlihat namun sangat menyakitkan. Alia mengalihkan pandangan sesaat, mencoba mengatur napasnya. Tubuhnya terasa seperti kehabisan tenaga. Ia ingin berteriak tetapi suaranya tidak keluar. Ia ingin berlari tetapi kakinya tidak bergerak. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap pemandangan itu lagi, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Namun semakin ia melihat, semakin jelas kenyataan yang selama ini ia takutkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Alia akhirnya memutuskan mundur beberapa langkah. Ia tidak sanggup melihat lebih lama. Ia tidak mendekat, tidak mengetuk kaca, dan tidak mengganggu. Ia hanya mengamati dari jauh, karena ia tahu bahwa jika ia mendekat, dirinya mungkin tidak akan sanggup menahan emosi yang mengalir begitu deras. Dengan langkah goyah, Alia berjalan menjauh dari restoran itu. Napasnya terasa berat. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan air mata agar tidak jatuh di tempat umum. Ia merasa seperti seseorang yang kehilangan pijakan, seolah dunia di bawahnya tiba-tiba ambruk begitu saja. Setiap detik membuat dadanya terasa semakin sakit. Setibanya di rumah, Alia duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Kegelapan ruangan terasa lebih menenangkan daripada cahaya yang bisa membuatnya melihat kenyataan dengan lebih jelas. Ia menunduk sambil memegangi dadanya yang terasa seperti diremas. Perasaan itu bukan sekadar sedih,
tetapi lebih seperti patah yang tidak bisa diperbaiki. Ia memikirkan kembali 5 tahun pernikahannya. Setiap senyuman yang ia bagikan kepada Raka, setiap pengorbanan kecil yang ia lakukan, dan setiap doa yang ia panjatkan untuk kebahagiaan mereka kini terasa sia-sia. Ia merasa seperti seseorang yang memberikan seluruh hatinya kepada orang yang bahkan tidak menghargainya. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang juga tumbuh dalam dirinya. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tetapi kekuatan yang datang dari luka yang begitu dalam. Luka itu seperti membangunkan bagian dirinya yang selama ini tidur. Bagian dirinya yang tidak ingin terus menjadi korban keadaan. Malam itu, Alia duduk cukup lama dalam kegelapan. Ia merenung, menata kembali pikirannya, dan membiarkan hatinya merasakan semua yang selama ini ia tahan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi Raka ketika mereka bertemu nanti. Namun satu hal yang ia tahu dengan sangat jelas, adalah bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Ia sudah melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Dan kebenaran itu telah menghantamnya begitu keras, hingga ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu menjadi titik balik bagi Alia. Titik di mana ia berhenti menyangkal dan mulai menata kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang lebih keras dari apapun yang pernah ia bayangkan. Bab 4. Senyum palsu menjelang pesta. Sejak hari ketika Alia melihat Raka bersama Mira di restoran, hidupnya terasa berbeda. Bukan lagi seperti tempo dulu ketika ia bangun dengan hati ringan dan pikiran jernih. Kini setiap pagi terasa berat, seolah ada batu besar yang diletakkan tepat di dadanya. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak meluapkan emosi apapun, tetapi tubuhnya seperti memproses semuanya perlahan dengan cara yang melelahkan. Namun pesta ulang tahun pernikahan mereka semakin dekat, dan persiapan tidak bisa ditunda. Alia memutuskan tetap menjalankan semuanya seperti tidak terjadi apa-apa. Keputusan itu bukan karena ia ingin pura-pura bahagia, melainkan karena ia ingin memberikan dirinya waktu untuk memikirkan langkah apa yang harus diambil. Ia tidak ingin bertindak terburu-buru. Ia ingin memandang semuanya dengan kepala dingin, meskipun hatinya tidak berhenti bergetar. Sejak pagi, rumah dipenuhi dekorasi yang mulai masuk satu persatu. Kardus-kardus besar berisi perlengkapan pesta tertumpuk di ruang tamu. Ada rangkaian bunga, kain draperi putih, lilin aroma vanila, dan berbagai barang kecil yang akan dipasang di venue. Alia mengecek semuanya dengan teliti. Tangannya bergerak luas, namun hatinya terasa tumpul. Tidak ada lagi antusiasme, hanya kewajiban yang harus ia jalankan. Setiap kali ia menandai daftar persiapan, pikirannya kembali pada pemandangan di restoran itu. Senyum Raka yang terlihat hangat kepada wanita lain. Cara ia menatap Mira dengan tenang, sesuatu yang sudah lama tidak ia berikan kepada Alia. Semua itu menempel di kepalanya seperti bayangan gelap yang tidak bisa hilang. Di tengah pekerjaannya, ponselnya berdering. Itu dari seorang vendor dekorasi yang berkata bahwa sampel kain baru saja tiba dan bisa dilihat hari ini. Alia mengiyakan. Setelah menutup telepon, ia mengambil tas dan kunci mobil. Ia melirik rumah sebentar sebelum pergi. Rumah itu masih sama, tetapi rasanya tidak lagi menjadi tempat aman untuk hatinya. Di lokasi vendor, Alia melihat berbagai contoh kain, bunga, dan aksesori pesta. Ia memilih dengan teliti, menyatukan semua elemen agar pesta terlihat mewah seperti permintaan Raka. Anehnya, selalu ada rasa dingin saat ia menyentuh benda-benda itu. Seperti sedang mempersiapkan acara untuk orang lain. Bukan acara untuk dirinya dan suami yang seharusnya ia cintai. Vendor memuji seleranya, memuji konsep pesta yang ia pilih, memuji betapa serasinya warna yang ia tentukan. Semua pujian itu terdengar kosong bagi Alia. Ia sekadar mengangguk dan meneruskan tugasnya. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan pesta demi kebahagiaan, tetapi demi sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia belum tahu akan berujung pada apa. Setelah menyelesaikan semua kebutuhan dekorasi, Alia pergi ke tempat pembuatan kue. Ia mencicipi beberapa sampel kue untuk memastikan sesuai dengan konsep. Rasa manis dari krim yang ia coba tidak memberikan apapun selain rasa hambar. Namun ia tetap memilihnya. Kue itu indah, elegan, dan cocok untuk acara besar. Ia tahu para tamu akan menyukainya. Menjelang sore, Alia pulang ke rumah dengan tubuh lelah.
Ia meletakkan tasnya di meja dan duduk di sofa. Rumah itu sunyi. Biasanya suasana sunyi membuatnya nyaman, namun kali ini kesunyian justru menambah beban di kepalanya. Seperti ia sedang berada di rumah asing yang tidak memberikan rasa hangat. Saat malam tiba, Raka pulang. Alia hanya melihat sekilas dari dapur. Raka tampak segar dan membawa aroma parfum yang tidak asing lagi bagi Alia. Aroma yang sama saat ia melihatnya bersama Mira. Tubuh Alia menegang sedikit, tetapi ia langsung kembali memasak. Ia tidak ingin menunjukkan apapun. Raka lalu mandi dan keluar dengan pakaian rumah. Ia duduk sambil memeriksa ponselnya. Alia bisa melihat dari sudut mata bagaimana layar ponsel itu terang beberapa kali. Ia tidak tahu siapa yang menghubungi, tetapi tidak sulit menebaknya. Sementara itu, Alia menyiapkan hidangan malam seperti biasa. Gerakannya tenang, wajahnya datar, seolah ia sudah belajar mengunci semua emosinya. Sebelum tidur, Alia menyiapkan catatan kecil berisi daftar hal-hal yang harus dipastikan keesokan hari. Cek venue, bayar sisa tagihan vendor, tanyakan ke MC tentang susunan acara, hubungi fotografer, dan memastikan semua undangan sudah terkirim. Ia menuliskan semuanya dengan rapi. Ada perasaan aneh saat ia menyadari betapa teraturnya ia mempersiapkan pesta yang seharusnya menjadi simbol cinta, padahal hati yang menjalankannya sedang retak parah. Esok harinya, Alia mengunjungi venue pesta. Ballroom besar itu masih kosong, hanya ada beberapa staf yang menyiapkan panggung. Lantai marmernya mengkilap, lampu gantung kristalnya berkilau, dan ruangan itu memiliki suasana megah yang cocok untuk pesta besar. Alia berdiri di tengah ruangan, memandang ke segala arah dengan perasaan kosong. Ia membayangkan tamu-tamu akan duduk di kursi elegan, menikmati makanan, tertawa, dan memotret momen-momen indah. Ia membayangkan Raka berdiri di panggung, memberikan pidato manis seperti yang ia lakukan setiap kali ada acara. Semua itu terlihat begitu nyata di kepalanya, tetapi tidak ada satupun yang terasa tulus. Alia berjalan menyusuri ruangan, memeriksa tempat meja tamu akan dipasang, tempat kue akan diletakkan, dan tempat di mana ia dan Raka akan duduk sebagai pasangan yang merayakan 5 tahun pernikahan. Setiap langkah terasa seperti ironi. Ia mempersiapkan tempat di mana ia akan berpura-pura bahagia, padahal kehidupan rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk. Sambil memeriksa panggung, Alia merasakan getaran halus di dalam dirinya. Sebuah rasa yang tidak ia ketahui sebelumnya. Bukan marah, bukan sedih, tetapi lebih seperti titik balik. Titik di mana dirinya mulai sadar bahwa semua persiapan besar ini mungkin tidak akan berakhir seperti yang dibayangkan siapapun, termasuk dirinya. Malam itu, saat ia selesai mengurus semuanya, Alia duduk sendirian di kamar. Ia memandangi tas kecil berisi bukti-bukti perselingkuhan Raka. Tas itu tergeletak di sudut lemari, namun rasanya seperti beban besar dalam kepalanya. Alia mengangkat tas itu perlahan dan memegangnya lama. Dalam hati, ia tahu bahwa pesta yang sedang ia persiapkan bukan hanya pesta perayaan, tetapi juga panggung tempat kebenaran mungkin akan keluar. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan, tetapi ia merasakan bahwa dirinya sedang berjalan menuju sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak lagi bisa ia hindari. Pesta itu semakin dekat. Dan tanpa sadar, Alia bukan hanya mempersiapkan dekorasi dan makanan. Ia sedang mempersiapkan dirinya. Sebuah bagian dari dirinya yang selama ini dia mulai tumbuh. Bagian yang tidak lagi ingin ditindas. Bagian yang ingin menunjukkan kebenaran meskipun akan menyakitkan banyak orang. Senyum palsu menjelang pesta itu bukan sekadar penutup luka. Senyum itu adalah jeda sebelum badai datang. Dan Alia tahu, waktunya untuk menghadapi semuanya semakin dekat. Bab 5, Gelombang tenang sebelum ledakan. Seminggu menjelang pesta, hidup Alia terasa seperti berada di tengah gelombang laut yang tenang. Tetapi ia tahu betul bahwa di dasar air sedang berkumpul kekuatan besar yang menunggu waktu untuk mencuat ke permukaan. Semuanya tampak normal dari luar, namun perasaannya seperti benang tipis yang ditarik dengan kuat, siap putus kapan saja. Ia menjalani hari-harinya dengan sikap tenang, namun dalam hati ia terus menata ulang rencana yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi dimulai dengan rutinitas yang sama. Alia bangun lebih awal, mandi, lalu duduk sebentar di meja rias sambil merapikan wajahnya. Ia tidak memakai riasan berlebihan, hanya sekadar menyamarkan kelelahan yang sudah menempel di wajah.
Ia tidak ingin orang-orang melihat bahwa ia patah. Ia ingin terlihat kuat, bahkan jika itu hanya di permukaan. Setelah itu, ia turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana. Biasanya ia memasak dengan hati ringan, namun sekarang semua terasa seperti kewajiban tanpa makna. Ia menyiapkan makanan tanpa benar-benar memikirkan rasanya. Terkadang ia bahkan lupa bahwa dirinya belum makan apa-apa sepanjang hari, karena terlalu sibuk dengan persiapan pesta. Raka, seperti biasa, berangkat kerja tanpa banyak interaksi. Alia memperhatikan gerak-geriknya dari jauh. Cara ia memilih kemeja, cara ia menyemprotkan parfum, cara ia memeriksa ponsel sebelum keluar rumah. Semua gerakan itu kini terasa asing. Seperti ia sedang melihat laki-laki lain, bukan suami yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Begitu Raka pergi, rumah kembali menjadi tenang. Alia duduk di sofa sambil membuka buku catatan berisi daftar panjang persiapan pesta. Ia memeriksa ulang semuanya. Tidak ada satupun yang terlewat. Semua vendor sudah dibayar, susunan acara sudah diperbaiki, tim dekorasi siap bekerja di hari H, dan catering sudah memastikan menu lengkap. Namun yang paling ia siapkan justru bukan pesta itu sendiri, melainkan dirinya. Ia mulai menyusun langkah kecil yang membawa dirinya pada titik besar. Ia memikirkan bagaimana pesta itu akan berjalan, siapa saja yang hadir, bagaimana ia harus bersikap, dan yang terpenting, bagaimana ia harus menghadapi Raka ketika waktunya tiba. Suatu hari, Alia memutuskan mengunjungi butik tempat ia memesan gaun untuk pesta. Gaun itu sudah selesai dan siap dicoba. Ketika ia memasuki butik, suasananya terasa tenang dan elegan. Gaun yang dipesannya digantung rapi di depan cermin besar. Warnanya lembut, desainnya sederhana tapi terlihat anggun. Ketika Alia mengenakan gaun itu, ia menatap bayangannya lama. Gaun itu membuatnya terlihat cantik, tetapi bukan kecantikan yang membuatnya tersenyum. Yang membuatnya terpaku adalah ekspresi di wajahnya. Matanya terlihat kuat meski hatinya sedang retak. Dulu, ia mungkin akan memakai gaun itu dengan penuh kebahagiaan. Namun sekarang gaun tersebut seperti pakaian perang yang harus ia kenakan untuk menghadapi kenyataan pahit. Setelah memastikan gaunnya pas, Alia kembali ke rumah dengan hati dingin yang perlahan-lahan berubah menjadi ketegasan. Ia mulai merasa bahwa apapun yang akan terjadi di pesta nanti adalah sesuatu yang tidak bisa lagi ia cegah. Ia telah melewati masa diam, masa berpura-pura, dan masa bertahan. Sekarang ia sedang melangkah menuju masa menghadapi. Beberapa hari kemudian, undangan mulai dikonfirmasi. Banyak kerabat Raka yang menghubungi Alia untuk memastikan kehadiran. Mereka berbicara dengan nada hangat, memuji persiapan, dan berterima kasih karena diundang. Alia menjawab semuanya dengan sopan, padahal di dalam dirinya ia merasakan getir. Orang-orang itu akan datang dengan niat merayakan cinta, tetapi mereka tidak tahu bahwa cinta itu sudah hancur di belakang layar. Sementara itu, hubungan Raka dan Mira tetap menjadi sesuatu yang ia pantau diam-diam. Ia melihat notifikasi, jadwal pertemuan, dan isi pesan yang ia temukan tanpa sengaja. Setiap bukti baru bukan lagi menambah luka, tetapi justru menguatkan langkahnya. Rasa sakit itu sudah berubah bentuk. Dari awalnya perih menjadi ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. 3 hari sebelum pesta, Alia pergi ke venue untuk rapat terakhir. Tim dekorasi sudah mulai memasang rangka utama, memastikan semua skema warna sesuai. Alia memerhatikan semuanya dengan detail. Ia memberikan instruksi kecil, mengecek sudut-sudut ruangan, dan memastikan panggung tertata rapi. Ia bahkan memeriksa pencahayaan agar tidak ada bagian yang terlalu gelap atau terlalu terang. Di panggung itu, ia berdiri sebentar sambil memandang kursi-kursi tamu yang masih belum ditata. Ia membayangkan tamu-tamu akan duduk di sana nanti, menikmati acara tanpa tahu bahwa pesta itu akan menyimpan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Ruangan itu terasa luas dan kosong. Namun bagi Alia, ruangan itu terasa seperti tempat yang akan menentukan arah hidupnya. Saat pulang, Alia berhenti di sebuah taman kota. Ia duduk di bangku sambil memegang ponselnya. Ia tidak membuka apapun. Ia hanya duduk diam sambil membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas tanpa merasa sesak. Ia sadar, ketenangan kecil itu datang dari keputusan yang sudah ia siapkan dalam hati. Malam itu, sebelum tidur,
Alia membuka lemari dan mengeluarkan tas kecil berisi bukti perselingkuhan Raka. Ia menata semuanya dengan rapi dalam map, memastikan semuanya lengkap. Ia tidak berniat menggunakannya dengan cara gegabah. Ia ingin semuanya dilakukan pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan ketegasan yang tidak bisa dibantah siapapun. Pesta itu bukan hanya tentang perayaan ulang tahun pernikahan. Bukan tentang dekorasi mewah, kue besar, musik romantis, atau sambutan hangat dari keluarga. Pesta itu akan menjadi titik balik. Tempat di mana semua topeng akan jatuh. Tempat di mana Alia tidak akan diam lagi. Dan meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia sudah tidak takut. Gelombang tenang itu mulai memusatkan kekuatannya. Dan ketika hari pesta tiba, semuanya akan meledak pada waktunya. Bab 6, Borokmu, Raka. Aku buka semua malam ini. Hari yang ditunggu-tunggu Alia akhirnya tiba. Pagi itu terasa berat sekaligus menegangkan. Semua persiapan pesta sudah selesai. Ballroom besar di hotel mewah telah dipenuhi dekorasi elegan. Bunga lili putih tersebar di setiap sudut, lilin aromaterapi menebarkan aroma vanila, dan meja tamu tertata rapi dengan taplak emas berkilau. Setiap elemen tampak sempurna. Namun di balik kesempurnaan itu, Alia memegang rahasia yang akan mengguncang malam ini. Alia bangun lebih awal, dengan wajah tenang yang disiapkan untuk menghadapi orang banyak. Ia memakai gaun yang sebelumnya sudah dicoba, gaun yang membuatnya terlihat anggun dan kuat. Bukan anggun yang rapuh, melainkan anggun yang membawa ketegasan. Ia menatap bayangan dirinya di cermin cukup lama, memastikan ekspresi wajahnya tidak memperlihatkan kegelisahan atau rasa sakit yang mengalir di dalam hati. Sementara itu, Raka terlihat sibuk menyiapkan dirinya. Ia mengenakan jas hitam rapi, memeriksa penampilan di cermin, dan sesekali melihat ponselnya. Semua gerakannya tampak santai, seolah ia tidak menyadari bahwa hari ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Ia masih membawa aroma parfum yang sama seperti beberapa hari terakhir, aroma yang mengingatkan Alia pada pemandangan di restoran beberapa bulan lalu. Para tamu mulai berdatangan. Keluarga, sahabat, rekan bisnis Raka, bahkan beberapa tamu penting yang tidak terlalu dekat dengan Alia atau Raka hadir di tempat itu. Semua tersenyum, berbicara hangat, dan menunjukkan antusiasme yang tinggi. Ballroom itu penuh cahaya, penuh tawa, dan penuh aura kebahagiaan yang tampak sempurna dari luar. Tetapi Alia tahu betul bahwa kebahagiaan itu hanyalah topeng. Topeng yang akan ia lepaskan malam ini. Sebelum acara dimulai, Alia meninjau ulang catatan kecilnya. Di dalam tas kecil yang ia bawa, tersimpan semua bukti perselingkuhan Raka. Chat, foto, nota hotel, rekaman suara, dan beberapa catatan yang menunjukkan kebohongan demi kebohongan yang selama ini disembunyikan Raka. Semua itu tersusun rapi dan siap untuk ditampilkan pada saat yang tepat. Alia tidak merasa benci. Ia merasa lega. Lega karena akhirnya ia memiliki kendali atas apa yang selama ini menyakiti hatinya. Acara dimulai. Musik lembut mengalun di ruangan. Lampu kristal memantulkan cahaya yang membuat semuanya terlihat elegan. Raka berdiri di panggung, memberikan pidato pembuka dengan senyum hangat yang ditujukan kepada semua tamu. Kata-kata yang ia ucapkan terdengar manis dan tulus, setidaknya bagi mereka yang tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Alia duduk di kursinya, menatap Raka dengan tatapan dingin yang tersamar di balik senyum sopan. Ia menunggu momen yang tepat. Waktu berjalan, dan suasana pesta semakin hangat. Para tamu menikmati makanan, berbincang ringan, dan beberapa mengambil foto di depan dekorasi cantik yang disiapkan Alia. Semua tampak normal, bahkan sempurna. Tetapi di balik senyuman Alia, ada tekad yang mengalir kuat. Tekad untuk membuka semua kebenaran. Tekad untuk memastikan bahwa kebohongan Raka tidak akan lagi bisa bersembunyi. Saat tiba giliran Raka untuk memberikan pidato yang lebih panjang, Alia bangkit dari kursinya. Ia melangkah ke panggung dengan tenang, menarik perhatian semua tamu yang melihatnya. Awalnya beberapa orang terlihat bingung, tetapi mereka tetap diam, menunggu apa yang akan terjadi. Alia berdiri di depan mikrofon, menarik napas panjang, dan memulai langkah pertama dari malam yang akan mengubah segalanya. Dengan nada yang jelas dan penuh kendali, Alia mulai menunjukkan bukti demi bukti. Layar besar di samping panggung menampilkan chat perselingkuhan Raka dengan Mira. Para tamu mulai berbisik,
Beberapa tampak terkejut, beberapa menatap Raka dengan ekspresi tidak percaya. Alia tidak berhenti di situ. Ia menampilkan nota hotel, foto-foto yang menunjukkan kedekatan Raka dengan wanita lain, dan rekaman suara yang membuktikan Raka sering merendahkannya bahkan di belakangnya sendiri. Suasana di ballroom berubah drastis. Tawa dan kebahagiaan yang sebelumnya memenuhi ruangan perlahan lenyap, digantikan oleh keheningan yang berat. Para tamu menatap Raka dengan pandangan campur aduk antara terkejut, kecewa, dan marah. Raka terlihat panik. Ia berusaha mengambil ponsel Alia atau menghentikan presentasi itu, tetapi sudah terlambat. Setiap bukti sudah tersaji jelas untuk semua mata yang hadir. Alia berdiri tegak, memandang Raka dengan mata yang tidak lagi mengandung air mata, hanya ketegasan. Ia membiarkan semua yang selama ini tertahan keluar ke permukaan. Ia membiarkan semua topeng jatuh, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebohongan memiliki batasnya. Semua yang tersembunyi selama ini kini terang benderang. Beberapa orang mulai mengambil foto, beberapa lainnya merekam video. Semua bukti yang ditampilkan Alia sekarang ada di depan publik. Raka tidak lagi bisa menyangkal, tidak lagi bisa pura-pura baik di depan tamu. Ia hanya bisa berdiri di sana, bingung, dan mencoba memahami bahwa kehidupan yang ia anggap aman selama ini telah runtuh di depan mata semua orang. Alia menatap setiap tamu di ruangan itu, melihat ekspresi mereka satu persatu. Ada rasa sakit di wajah Raka, ada kebingungan di beberapa tamu yang mengira Raka selalu jujur, dan ada kemarahan dari mereka yang merasa dibohongi. Alia menahan diri untuk tidak tersenyum. Ia tahu ini bukan tentang kemenangan, tetapi tentang kebenaran yang akhirnya keluar. Ia menutup presentasinya dengan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Kalimat itu bukan hanya untuk Raka, tetapi untuk semua orang yang selama ini melihat pasangan ini dari luar dan mengira hidup mereka sempurna. Kalimat itu membawa beban emosi yang berat, namun juga menghapus semua kebohongan yang selama ini menempel di sekeliling mereka. Setelah itu, Alia menurunkan pandangan sejenak, menarik napas, dan melangkah turun dari panggung. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik balik, bukan hanya untuk Raka, tetapi untuk dirinya sendiri. Semua yang selama ini ia tahan, semua yang ia sembunyikan, semua rasa sakit dan kebingungan akhirnya menemukan jalan keluar. Ballroom yang sebelumnya tampak penuh cahaya dan tawa kini berubah menjadi saksi dari kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dan di dalam hatinya, Alia merasakan sesuatu yang baru. Bukan kebencian yang memuncak, bukan dendam yang membara, tetapi ketenangan yang lahir dari keberanian untuk menghadapi kenyataan. Ketika semua topeng jatuh, hanya ada satu hal yang tersisa. Alia yang kuat, tegas, dan siap menghadapi apapun setelah malam ini. Bab 7. Konsekuensi yang tak bisa dihindari. Keesokan harinya, suasana rumah Alia terasa hampa dan aneh. Pesta yang semalam sempat mengguncang semua orang kini, meninggalkan ruang kosong di setiap sudut. Tidak ada tawa, tidak ada candaan, hanya sisa-sisa ketegangan yang menempel di udara. Alia duduk di ruang tamu sambil memandang cangkir teh hangat yang masih mengepul. Rasanya seperti berada di antara dua dunia. Dunia sebelum kebenaran terungkap, dan dunia setelah semuanya jelas. Raka belum muncul di rumah sejak malam itu. Ia tampak menghindari kontak langsung, teleponnya tidak diangkat, dan pesan-pesannya hanya singkat dan kaku. Alia tidak marah. Ia tidak lagi mengandalkan amarah sebagai penggerak. Ia hanya memerhatikan, menilai setiap gerak yang dilakukan Raka, dan menyiapkan langkah selanjutnya. Perasaan lega muncul di hatinya, bukan karena ia ingin menghukum, tetapi karena akhirnya ia bebas dari kebohongan yang mengekang hidupnya. Selama pagi hingga siang, Alia melakukan hal-hal rutin. Ia membereskan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makanan sederhana, dan memastikan semuanya berjalan seperti biasa. Namun di balik rutinitas itu, pikirannya tidak pernah lepas dari konsekuensi yang harus dihadapi Raka. Semua bukti perselingkuhan yang ia tampilkan semalam kini beredar di kalangan tamu, beberapa di antaranya adalah teman dekat dan keluarga. Raka tidak lagi bisa menyangkal atau menyembunyikan kebenaran. Siang itu, telepon Alia berdering. Nomor Raka muncul di layar. Ia menahan napas sejenak sebelum mengangkat. Tidak ada kata manis, tidak ada nada bersalah yang terdengar. Hanya suara datar yang mencoba menjelaskan beberapa hal, namun Alia tetap tenang.
Ia sudah tidak membutuhkan penjelasan. Semua yang harus diketahui telah jelas di mata semua orang. Yang tersisa hanyalah konsekuensi dari setiap tindakan yang selama ini dilakukan. Ketika telepon ditutup, Alia menatap jendela dan melihat cahaya matahari masuk perlahan. Udara di luar terasa hangat, seolah memberi sinyal bahwa hidup terus berjalan. Ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya semalam bukanlah akhir, tetapi awal dari babak baru. Babak di mana ia bisa menentukan arah hidupnya sendiri, tanpa harus menunduk atau berpura-pura. Beberapa jam kemudian, beberapa tamu dari pesta kemarin mulai menghubungi Alia. Mereka mengucapkan terima kasih atas keberanian yang ditunjukkan, beberapa menanyakan apakah Alia baik-baik saja, dan beberapa lainnya ingin tahu cerita lengkap dari awal hingga akhir. Alia menjawab dengan tenang dan jelas, tidak ada emosi yang berlebihan. Ia hanya memberikan keterangan yang jujur, tanpa menambah bumbu atau menyimpan rahasia lagi. Sementara itu, Raka mulai menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Keluarga besarnya kecewa, rekan kerja terkejut, dan beberapa teman yang merasa dekat dengannya mulai menahan diri. Semua itu membuat Alia memperhatikan setiap langkah suaminya dari jauh. Ia tidak mencampuri, tetapi ia menilai. Ia ingin memastikan bahwa konsekuensi dari perbuatannya memang terjadi, bukan sekadar kata-kata atau ancaman kosong. Hari itu, Alia memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri. Ia pergi ke taman kota, duduk di bangku yang biasanya sepi, dan membiarkan pikiran mengalir. Ia memikirkan 5 tahun pernikahannya, kebohongan yang tertumpuk, dan semua rasa sakit yang selama ini ia tahan. Tetapi yang lebih penting, ia juga memikirkan masa depan. Masa depan yang kini tidak lagi tergantung pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Selama berjalan di taman, Alia melihat anak-anak bermain, pasangan berjalan bergandengan tangan, dan orang-orang duduk menikmati waktu santai. Semua itu tampak sederhana, tetapi bagi Alia, momen itu memberikan pengingat bahwa hidup terus berjalan meskipun luka dan kekecewaan hadir. Ia belajar bahwa kebenaran yang diungkapkan memang menyakitkan, tetapi rasa lega yang muncul setelah itu lebih berharga daripada pura-pura bahagia dalam kebohongan. Malamnya, Alia duduk di ruang kerjanya, membuka tas kecil berisi bukti-bukti perselingkuhan Raka sekali lagi. Ia menatapnya dengan tenang, menyadari bahwa setiap bukti itu kini menjadi alat bukan untuk balas dendam, tetapi untuk pelajaran. Pelajaran bahwa kebohongan tidak pernah membawa kebaikan, dan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Raka akhirnya muncul di rumah, tetapi bukan untuk meminta maaf atau menjelaskan semuanya. Ia tampak pucat, lelah, dan canggung. Alia tidak menunjukkan ketakutan, hanya menatapnya dengan mata yang tegas dan tenang. Ia tidak lagi tergantung pada tindakan Raka untuk menentukan perasaannya. Ia telah memegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Malam itu berakhir dengan keheningan. Alia duduk di sofa, menatap langit-langit kamar, dan menarik napas panjang. Ia merasa lega, tetapi juga waspada. Lega karena kebenaran telah keluar, tetapi waspada karena hidup tidak berhenti setelah satu malam. Masih banyak yang harus dihadapi, masih banyak langkah yang harus direncanakan, dan masih banyak keputusan yang harus dibuat. Namun yang pasti, Alia sudah tidak lagi takut. Ia tahu bahwa konsekuensi dari kebohongan Raka sudah berjalan, dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Bab 8, Titik Balik Alia. Beberapa hari setelah pesta, rumah Alia terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Kesunyian itu bukan lagi berat seperti dulu, melainkan memberi ruang baginya untuk berpikir dan menyusun langkah baru. Pagi itu, Alia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, memandang jendela yang menampilkan cahaya matahari pagi. Ia menenangkan pikirannya, menyadari bahwa hidupnya kini tidak lagi ditentukan oleh kebohongan atau sikap Raka, tetapi oleh pilihannya sendiri. Raka mulai muncul lebih sering di rumah, tetapi interaksi mereka masih canggung. Ia tampak menyesal, tetapi Alia tidak lagi membutuhkan penyesalan itu. Ia tahu penyesalan Raka tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang hilang. Apa yang bisa dilakukan hanyalah melihat bagaimana ia menghadapi hidup selanjutnya. Alia mulai merasakan kontrol atas dirinya sendiri, sebuah kekuatan yang sebelumnya tertahan oleh rasa takut dan ketidakpastian. Setiap pagi, Alia menata hari-harinya dengan rencana yang jelas. Ia mulai mengurus rumah dengan lebih fokus, menyiapkan makanan, dan tetap memerhatikan kesehatan mentalnya.
Tidak ada emosi yang meledak-ledak, hanya ketenangan yang baru lahir. Ia tahu bahwa langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan arah hidupnya di masa depan. Tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan itu, bukan Raka, bukan tamu, bahkan bukan masa lalu yang pernah menyakitinya. Alia juga mulai mengatur ulang prioritasnya. Pekerjaan yang sempat ia abaikan karena terlalu fokus pada rumah tangga kini mendapat perhatian. Ia membuka laptop, menyelesaikan beberapa proyek yang tertunda, dan memikirkan peluang baru untuk masa depannya sendiri. Rasanya seperti bangun dari tidur panjang, menyadari bahwa dunia di luar rumah tidak berhenti berputar, dan bahwa ia memiliki kapasitas untuk berdiri di tengah dunia itu dengan kepala tegak. Pada sore hari, Alia memutuskan untuk pergi ke taman kota. Udara sore yang sejuk memberi ruang bagi pikirannya untuk mengalir. Ia duduk di bangku yang biasa ia datangi, menatap anak-anak bermain, pasangan yang tertawa, dan orang-orang yang berjalan santai. Semua itu terlihat sederhana, tetapi bagi Alia, momen itu seperti pelajaran hidup. Bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal kecil, dan bahwa hidup tetap berjalan meski luka lama masih tersisa. Di taman itu, Alia juga memikirkan Raka. Ia menilai perubahan sikap suaminya setelah pesta. Raka tampak menyesal, tampak ingin memperbaiki semuanya. Tetapi Alia tahu bahwa apa yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Ia harus menilai tindakan nyata, bukan janji kosong. Alia merasakan kekuatan baru dalam hatinya. Kemampuan untuk melihat situasi secara objektif, bukan hanya melalui emosi yang tersakiti. Keesokan harinya, Alia kembali menata rumah. Ia membersihkan setiap sudut, memeriksa catatan persiapan pesta, dan memastikan semua bukti yang sempat ia simpan tetap aman. Tas kecil berisi catatan, chat, dan foto-foto perselingkuhan Raka kini tidak lagi menjadi beban. Tas itu menjadi simbol kekuatan Alia, pengingat bahwa ia pernah mengalami rasa sakit yang dalam dan berhasil bertahan. Semua itu memberi keyakinan bahwa ia mampu menghadapi masa depan dengan tegas. Siang itu, Raka mencoba mengajak Alia berbicara. Ia tampak ragu, mencari kata yang tepat, dan sesekali menatapnya dengan ekspresi menyesal. Alia menatapnya tanpa takut, hanya menilai. Ia tidak marah, tidak membenci, tetapi ia juga tidak memberikan ruang untuk manipulasi. Alia sadar bahwa untuk melanjutkan hidupnya, ia harus tegas dan membuat batasan yang jelas. Bukan karena ingin menghukum, tetapi karena ingin melindungi dirinya sendiri. Malamnya, Alia menulis di jurnal pribadinya. Ia mencatat setiap langkah yang telah ia ambil, setiap keputusan yang dibuat, dan perasaan yang muncul setelah menghadapi kebenaran. Menulis memberinya rasa lega, seolah semua beban yang tertahan bisa keluar melalui kata-kata. Ia menyadari bahwa kemampuan untuk merefleksikan diri sendiri adalah salah satu kekuatan yang membuatnya bisa bangkit dari rasa sakit dan menatap masa depan dengan kepala tegak. Hari berikutnya, Alia mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Ia ingin fokus pada pengembangan diri, membangun karir, dan menguatkan hubungan dengan teman serta keluarga yang benar-benar mendukungnya. Semua yang ia lakukan bukan untuk Raka, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Alia memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari penguasaan diri, bukan dari pengaruh atau pengakuan orang lain. Di tengah perjalanan itu, Alia merasa semakin percaya diri. Ia mulai mengatur komunikasi dengan Raka secara terbatas, mengawasi tanpa harus terlibat terlalu dalam. Ia menilai bahwa Raka harus belajar menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri, bukan melalui konfrontasi emosional. Alia tidak lagi menjadi korban, tetapi pengamat yang kuat dan tegas. Malam itu, setelah semua aktivitas selesai, Alia duduk di balkon rumahnya. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, sementara lampu kota berkilauan di kejauhan. Ia menarik napas panjang dan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa sakit yang dulu menghantui kini telah berubah menjadi kekuatan. Ia belajar bahwa pengalaman pahit bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari babak baru yang penuh kendali atas hidupnya sendiri. Alia tahu bahwa hari-hari mendatang tidak akan selalu mudah. Masih ada tantangan, masih ada Raka, dan masih ada kemungkinan kejutan yang tak terduga. Tetapi yang berbeda sekarang adalah Alia memiliki kekuatan dan ketegasan untuk menghadapi semuanya. Ia sudah tidak lagi tergantung pada orang lain untuk menentukan perasaan atau nasibnya.
Ia adalah penentu hidupnya sendiri, pemilik masa depannya, dan pelindung hatinya sendiri. Malam itu Alia menutup mata dengan rasa lega. Tidak ada kebencian yang membara, tidak ada dendam yang tersisa, hanya ketenangan dan kesiapan untuk memulai babak baru. Ia menyadari bahwa titik balik dalam hidupnya bukan hanya tentang menghadapi kebohongan Raka, tetapi tentang menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan kekuatan itu akan membimbingnya untuk melangkah ke hari esok dengan keyakinan dan ketegasan. Bab 9. Hidup baru Alia. Pagi itu, udara di rumah Alia terasa lebih ringan daripada biasanya. Matahari menyinari ruang tamu, memantulkan cahaya lembut dari lantai kayu yang bersih. Alia duduk di sofa dengan secangkir teh hangat, menikmati ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Hari ini bukan sekadar pagi biasa. Ini adalah awal dari hidup baru yang ia ciptakan sendiri, bebas dari bayang-bayang kebohongan dan kepalsuan. Sejak pesta kemarin, suasana rumah berubah drastis. Raka terlihat berbeda. Ia tidak lagi berani bersikap semena-mena, tidak lagi menunjukkan sikap santai seperti sebelum kebenaran terungkap. Keheningan yang dulu canggung kini menjadi saksi ketegasan Alia. Ia tidak lagi bergantung pada tindakan atau pengakuan Raka untuk menentukan perasaannya. Setiap langkahnya kini ia ambil dengan kendali penuh. Alia menghabiskan pagi dengan mengatur rumah, memastikan segala sesuatu tertata rapi. Ia menyadari bahwa menjaga rumah bukan hanya soal kebersihan atau dekorasi, tetapi juga tentang menciptakan ruang aman untuk dirinya sendiri. Ruangan yang ia tata adalah cerminan ketenangan batinnya. Setiap benda yang ia letakkan memiliki makna, kontrol, ketegasan, dan kebebasan. Ia merasa lega ketika melihat rumahnya tertata rapi, seolah hidupnya sendiri juga mulai menemukan keseimbangan. Siang harinya, Alia membuka laptopnya. Proyek yang sempat ia tinggalkan karena fokus pada persiapan pesta dan drama rumah tangga kini mendapat perhatian penuh. Ia menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda dan merencanakan langkah baru untuk pengembangan diri. Perasaan produktif itu memberinya energi baru. Ia merasakan bahwa hidupnya memiliki arah yang jelas, bukan lagi tergantung pada Raka atau situasi di sekitarnya. Raka tetap berada di rumah, tetapi interaksi mereka terbatas. Ia lebih banyak diam, tampak menyesal, dan sesekali mencoba memulai percakapan. Alia menatapnya dengan ketegasan, tidak menoleransi sikap manipulatif atau upaya menutupi kesalahan. Ia membiarkan Raka menghadapi konsekuensi sendiri, sambil menjaga jarak emosional yang sehat. Ia memahami bahwa kekuatan sejati bukan tentang memaksakan perubahan pada orang lain, tetapi tentang mempertahankan batasan dan martabat diri sendiri. Sore itu, Alia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah. Angin sepau-sepau dan matahari sore yang hangat membuat pikirannya lebih jernih. Ia mengamati tetangga yang sibuk dengan aktivitas mereka, anak-anak bermain di halaman, dan beberapa pasangan yang tampak bahagia. Pemandangan sederhana itu mengingatkannya bahwa kebahagiaan tidak selalu besar atau dramatis. Kebahagiaan bisa hadir dari hal-hal kecil, dari kemampuan untuk berdiri tegak dan menentukan hidup sendiri. Di tengah perjalanan, Alia menatap dirinya di refleksi kaca sebuah toko. Wajahnya terlihat tenang, mata yang dulu dipenuhi rasa sakit kini memancarkan ketegasan. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi orang yang sama seperti beberapa bulan lalu. Luka dan pengkhianatan telah mengubahnya, tetapi tidak menghancurkannya. Mereka justru menguatkan Alia, membentuknya menjadi perempuan yang mampu menghadapi segala kemungkinan dengan kepala tegak. Keesokan harinya, Alia mengatur waktu untuk merencanakan masa depan. Ia menulis daftar prioritas, pengembangan diri, karir, kesehatan mental, dan hubungan dengan orang-orang yang mendukungnya. Setiap langkah dituliskan dengan detail, bukan sebagai perencanaan semata, tetapi sebagai komitmen terhadap hidup barunya. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan terjadi secara instan, tetapi dengan ketegasan dan konsistensi, hidupnya akan terarah. Alia juga mulai menata komunikasi dengan Raka. Ia menetapkan batasan yang jelas, tidak terlibat dalam konflik emosional, dan hanya memberi ruang bagi Raka untuk menunjukkan perubahan nyata. Ia memahami bahwa memperbaiki hubungan atau mempercayai kembali adalah pilihan yang bisa ia buat sendiri, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Keputusan itu memberinya rasa bebas dan kekuatan, sesuatu yang sebelumnya ia rasakan sulit dicapai. Malam hari, Alia duduk di balkon rumah,
menatap lampu-lampu kota yang berkilau di kejauhan. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia menarik napas panjang, membiarkan ketenangan itu meresap ke dalam tubuh dan pikirannya. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kebohongan yang pernah ia alami kini hanya menjadi pelajaran berharga. Alia tahu bahwa masa depan bukan tentang apa yang telah terjadi, tetapi tentang bagaimana ia memilih untuk melangkah dari sini. Dalam hatinya, Alia merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan itu bukan sekadar lepas dari Raka atau kebohongan yang pernah menimpa, tetapi kebebasan untuk menentukan hidup sendiri. Ia menyadari bahwa tidak ada orang lain yang bisa memberi kekuatan itu. Hanya dirinya sendiri yang mampu memilih jalan, menegakkan harga diri, dan membangun masa depan yang ia inginkan. Hari demi hari, Alia mulai menemukan ritme hidup baru. Ia bekerja, berinteraksi dengan orang-orang yang mendukungnya, menjaga rumah, dan memprioritaskan kesejahteraan diri. Setiap kegiatan kecil memberinya kepuasan dan ketenangan. Ia tidak lagi terjebak dalam rasa sakit atau dendam. Ia tahu bahwa menghadapi kenyataan adalah bagian dari perjalanan, tetapi mengendalikan diri sendiri adalah inti dari kehidupan yang penuh makna. Raka kini menyadari bahwa posisi dan sikapnya tidak lagi menentukan perasaan Alia. Ia mencoba menyesuaikan diri, tetapi Alia tetap tegas, menjaga batasan, dan memastikan bahwa langkahnya tidak dipengaruhi oleh kehadiran atau permintaan Raka. Alia belajar bahwa kekuatan bukan hanya tentang menghadapi orang lain, tetapi tentang mampu mengatur hidup sendiri, bahkan ketika orang lain mencoba merusak ketenangan. Malam itu, Alia menutup hari dengan rasa damai. Ia tahu bahwa hidup baru ini bukan tanpa tantangan, tetapi ia siap menghadapinya dengan kepala tegak. Setiap luka yang pernah ada kini menjadi pelajaran. Setiap pengkhianatan menjadi pengingat untuk menjaga diri, dan setiap pengalaman menjadi kekuatan yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang dan tegas. Alia menyadari bahwa hidup tidak menunggu. Tidak ada orang lain yang bisa memutuskan nasibnya. Tidak ada kebohongan yang bisa mengendalikan perasaannya lagi. Ia adalah pemilik masa depan, pengendali nasib sendiri, dan pelindung hatinya sendiri. Dengan pemahaman itu, Alia menatap malam, menarik napas panjang, dan merasa siap untuk memulai bab baru yang ia tulis sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu menghalangi langkahnya.